Jadi kita nggak baik di awalnya, suatu saat kita akan menjadi orang baik. Itulah namanya itu. Ya, itu namanya. Jadi nggak bisa kita prediksi tuh. Kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Ya, itu namanya hakikat iman itu seperti itu. Bapak Ibu. Nah, ada lagi, silakan. Ustaz. Ya. Berarti kita nyari teman harus yang baik-baik ya. Ya, konsepnya seperti itu, Bu Adi. Tapi tidak boleh juga kita menepis, menolak orang-orang yang mau berteman kita padahal dia nggak baik. Nggak boleh juga. Gitu loh, Pak. Wah, kamu nggak baik, jangan main dengan saya. Nggak boleh begitu. Di sini letak perjuangan kita. Kita tahu dia nggak baik. Bagaimana kita dia ajari supaya menjadi orang yang baik. Gitu. Jangan sengaja begini, Bu Haji, pokoknya udah tahu tuh orang itu komportanya orang nggak baik, gitu kan. Lalu kita nyebur ke sana, nah ini yang dilarang, karena akan mempengaruhi. Kalau mereka umpamanya ingin berteman dengan kita, nggak boleh coba kita tolak. Kita terima dia. Disinilah kesempatan kita untuk berdakwah kepada mereka supaya dia menjadikan orang-orang yang baik. Dengan usaha kita, tak pernah kenal lelah kita, ya kan, selalu mengajak, gitu kan. Nah, itu pahalanya berlipat ganda itu, Baji. Ya kan? Jadi walaupun dianjurkan dasarnya kita itu kalau memilih, nah itu ya. Ada dua grup nih. Ini orang nggak baik kumpulnya, ini orang baik kumpulnya. Kita memang harus berteman ke dia, ke yang baik, gitu ya. Tapi begitu suatu saat ada orang nggak baik itu ingin ikut ke kita, jangan kita bilang, kamu nggak baik, jangan sana. Nah, nggak boleh begitu. Kesempatan kita lah untuk berdakwah. Itu Baji. Ya. Ada lagi? Silakan, Ibu Pak. Ayo. Ayo tanya, Bu. Ayo silakan Ibu. Tanya Ustaz. Ya, siap Ibu. Kan kita harus bela diri. Kita dimarahin orang zalim. Betul Ibu. Begitu juga kita juga harus bela diri juga kalau harta kita atau hak kita ya dirampas orang. Nah, kalau suami kita dirampas. Apakah kita harus harus berantemin atau Ya. Oh iya, Pak. Iya. Iya. Ini menarik ini Ibu. Ini menarik. Dan mudah-mudahan bukan pengalaman gitu ya. Pengalaman tapi nyindir saya ini, nyindir. Nah, iya. Iya, betul. Nggak bela diri Bu ya? Ya itu salah Ibu, nggak bela diri. Semestinya Ibu pertahankan. Itu kan hak kita. Kewajiban kita adalah bagaimana kita mempertahankan keutuhan keluarga. Itu itu namanya putus asa, Itu putus asa Ibu namanya. Iya kan? Putus asa itu dilarang oleh Allah. Wala tai'asu min ruhillah, kata Allah. Anda nggak boleh. Termasuk kodok ya. Kodok itu Ya. ketentuan Allah gitu. Betul Ibu. Kalau umpamanya Ibu sudah berjuang sedemikian rupa, suami kita wanti-wanti, sadar dong ya, gitu kan. Kita kan sudah lama menikah nih, gitu kan. Iya. Sama-sama ada kok antara saya dan dia, sama-sama begitu. Iya kan? Si pelakornya juga kita bilangin, itu nggak boleh kamu merampas suami orang, gitu kan? Iya kan? Sudah berusaha begitu Ibu, berusaha macam-macam lah sampai ada mediasi, ada minta tolong sama orang, gitu kan? Tetap saja terjadi. Nah itulah takdir Ibu. Gitu loh. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau Ibu umpamanya begitu diganggu sedikit, ya sudahlah ambil aja gitu. Nah ini namanya
tidak usaha kita, ini bukan takdir. Kejadian itu lahir dari perbuatan kita kalau begitu. Atau nih, mohon maaf dulu. Ibu penampilan di rumah sedang-sedang saja gitu kan. Tidak ada daya tarik kepada suami gitu. Iya kan? Suami datang kita pakai daster aja gitu ya, Bu. Iya. Iya, tapi begitu ibu mau ketemu dengan orang yang bukan muhrimnya, undangan, itu dipakai itu emas 1 kilo sampai lengan itu rata, itu dipakai semuanya. Iya kan, berhias dengan indah. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, bahwa kita tidak boleh melakukan hiasan gitu ya. Yang dianjurkan berhias kita itu untuk suami kita. Kita udah berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, udah berhias, udah merayu, udah lembut, tapi ternyata suami tetap meninggalkan kita. Itulah takdir. Gitu. Iya kan? Kita udah berusaha, kalau kita pikirin terus, stres kita, Ibu. Iya kan? Ya sudahlah, berarti Allah mentakdirkan saya harus ditinggal oleh suami. Mudah-mudahan tidak suami yang kedua ninggalin lagi gitu kan. Cari lagi kalau bisa. Iya, jangan putus asa, patah tumbuh hilang berganti. Dunia tak selebar daun. Tapi kan bukan berarti saya menyuruh ibu-ibu melepas suaminya, tidak ya Bu ya. Pertahankan sekuat tenaga. Kalau sudah tidak kuat, apa boleh dibuat? Itu pun ada cara yang kedua, ada metode yang kedua. Relakan dia menikah dengan orang itu, tapi tetap tidak bercerai dengan kita. Nah itu. Itu pahalanya itu luar biasa. Pahalanya. Masya Allah. Tapi kalau umpamanya selamanya saya harus menderita, kalau di mana ya sudah itu. Ibu jangan bertahan dalam kondisi itu. Iya kan? Ikhlasin aja. Kan ikhlasin aja, ya kan? Siapa tahu besok ada orang lebih daripada mantan suami. Gitu. Jadi kalau ada berusaha kita semaksimal mungkin, lalu tetap terjadi, itulah takdir namanya. Ya, seperti itu. Ada lagi, Ibu? Ya. Siapa? Itu kalau suami mukulin istri, Nah. melawan. Nah. Dosa enggak? Iya. Islam mengajarkan kepada suami ada hak dan ada kewajiban. Ya kan? Pertama, suami itu harus melindungi. Tidak boleh berkata kasar, apalagi memukul. Enggak boleh memukul itu. Kalau mau, kata Nabi, tinggalkan dia di kamarnya. Contoh nih, ibu-ibu berantem nih, nggak boleh suami memukul, nggak boleh suami bentak-bentak. Suami harus meninggalkan dia ke kamar yang lain, tapi jangan kamar hotel gitu, Ibu. Tinggali suami istri itu di kamar sendirian. Itu metode Nabi loh. Iya kan? Nanti kalau sudah istri itu baik, pasti disamperin. Tapi kalau memang ada niat untuk ninggalin sampai mukul-mukul segala, itu sudah punya modus kalau begitu gitu ya. Boleh nggak istri mempertahankan diri? Boleh, boleh. Ya kan? Yang penting tidak melebihi apa yang dilakukan suami pada kita. Umpamanya suami mukul, kita sekali mukul, ibu mukul 40 kali umpamanya. Kan gitu. Ya kan? Jangan. Ya kan? Ngelawannya itu karena terpaksa, darurat namanya itu. Kalau ibu biar diam aja, tambah gitu ya. Tapi saya sih, kalau dia orang Islam, menurut saya Bu, nggak ada tuh seorang suami yang kasar dengan istri, nggak ada tuh dalam hidup saya, dalam kamus saya nggak ada itu. Walaupun banyak Ibu, saya nggak nggak paham kenapa begitu dia. Ya kalau nggak suka, baik-baik ya kan. Nggak perlu dia memukul, nggak perlu dia menyakiti, nggak perlu dia membentak-bentak. Nggak boleh. Iya kan? Kalau suami tidak bertanggung jawab pada beberapa hal yang harus dilakukan, dia berdosa sama Allah. Tidak memberi makan, tidak memberi nafkah lahir dan batin,
tidak memberikan tempat tinggal kalau dia mampu loh ibu. Berbeda kalau nggak mampu nih suaminya, nggak bisa memberikan pakaian. Pakaian itu merupakan kewajiban suami. Jadi wajar kalau ibu minta baju sama suami, wajar. Itu di dalam hadis dijelaskan. Boleh ibu kalau nggak makan harus minta sama suami, nggak berpakaian ibu harus minta sama suami, nggak punya tempat tinggal harus minta sama suami. Memang begitu. Bukan karena matre. Tapi jangan juga begitu nikah, sebelum nikah ditanya dulu apa yang mau dikasih sama saya. Nah ini yang repot Bapak Ibu. Kalau nggak punya rumah lantai 3 jangan nikah dengan saya lah. Ya, saya sering lihat tuh di TikTok itu ibu sering lihat itu. Ya Allah, kok begitu ini? Nggak boleh begitu kita. Baik-baik aja, ya kan? Kalau kita tidak makan minta sama suami. Kalau nggak berpakaian minta sama suami. Kalau suami ada lalu nggak membelikan, dosa dia. Tapi kalau nggak ada, ibu harus bersabar. Nah, itu rumusnya. Dalam hati seperti itu. Maksa-maksa. Iya, jangan maksa-maksa banget juga. Pokoknya, ayah saya harus diberikan mobil besok, tidak boleh lusa, besok pokoknya dibeliin. Korupsi. Kalau suami nggak mampu dipaksa, lalu sampai suami melakukan hal-hal yang nggak baik, nyuri umpamanya dalam rangka memenuhi ibu, yang dosa ibu justru ngerampok gitu. Iya kan? Seperti itu ibu. Orang beriman itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik secara sengaja. Saya kira itu Bapak Ibu, karena sudah Isya, mohon maaf saya ada kekurangan dan kelapan. Nasru min al-fatul karim wa syarrul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.